Pemirsa, kembali lagi dalam dialog eksklusif dan kita masih berbincang-bincang seputar banyaknya aset Pemkot yang hilang. Baik, Bang Awe, Ya. tadi ada 11 aset Pemkot yang saat ini sedang jadi sengketa. Nah, bagaimana soal kekuatan hukumnya untuk aset-aset yang terancam lepas? Ya, saya sih melihat begini ya. Kalau dari sisi alas hukum kita, kalau sampai di awal ini sudah ini belum selesai semuanya ya, masih bisa upaya naik banding dan sebagainya. Tapi yang jelas di awalnya kekalahan pertama ini itu menunjukkan bahwa sangat lemahnya administrasi yang dimiliki oleh Pemkot dari sisi alas hukum. Ya, kalau sampai kalah 11 kali dan berturut-turut seperti ini, itu berarti sudah kita bisa sampaikan kepada publik bahwa memang ada kelemahan, ya kan? Dan kemudian dari sisi kelemahan ini yang tadi saya sebutkan, dari 6.000 sekian aset baru dimiliki sertifikat 600, yang sudah punya sertifikat aja masih terjadi sengketa, apalagi yang tidak punya. Nah, Pemkot boleh saja mengklaim bahwa ini asetnya dia, ya kan? Tapi dasarnya apa? Katakanlah Pemkot mengklaim bahwa ini tanahku. Sekarang ini kan kita ini terbentuk opini nih, seakan-akan bahwa benar ini milik Pemkot semuanya, ya kan? Lalu kemudian diambil oleh orang lain, ya kan? Seakan-akan orang lain yang mengambil. Padahal kalau kita bicara hukum perdata, maka siapa bisa menunjukkan data formal? Ya, pengadilan yang memutuskan bahwa siapa yang memiliki data, siapa yang punya sertifikat. Ya, kalau dia tidak punya, bagaimana bisa mengatakan milik dia? Berarti kan bisa aja dikatakan Pemkot mengklaim. Nah, sehingga Pemkot boleh saja ya marah, kesal, lalu meminta semua jajaran samping untuk melihat. Itu boleh-boleh saja. Saya memberikan apresiasi, itu bagus. Ya, kalau dikhawatirkan ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ada bau atau ada aroma korupsi di situ misalnya, kemudian meminta jajaran samping untuk menelusuri, silakan, itu boleh. Tapi bagaimanapun Pemkot harus memiliki data yang cukup kuat. Bagaimana bisa memenangkan suatu perkara kalau nggak memiliki data apapun? Betul. Ya kan? Baru dikatakan ini aset kami, tapi bagaimana? Apa alas hukumnya itu apa? Apa bukti yang Anda miliki? Kalau tidak ada bagaimana? Nah, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa ini adalah benar milik Pemkot yang diambil orang lain, atau ini benar milik orang lain yang kemudian diklaim oleh Pemkot. Nah, cukup ya hanya untuk press release aja, listnya. Bisa, seakan-akan kan Pemkot sudah membentuk opini bahwa 11 ini adalah milik dia. Yang tentu kan, contoh Kenari, Jalan Kenari. Nah, pernah itu sekarang sudah milik orang lain, dulu jalan. Ya. Nah, Pemkot bisa saja kemudian melakukan gugatan bahwa ini milik kami, kenapa sekarang jadi jalan misalnya. Padahal ya, kalau kita bicara dasar hukumnya sudah benar. Saat itu pemerintah kota dengan DPRD sepakat bersama untuk dilepaskan aset itu. Nah, kalau sudah dilepaskan berarti kan pihak orang lain, pengembang atau pihak swasta yang sudah membeli lahan ini, ya kan, sudah membayar sejumlah uang. Lalu kemudian Pemkot sekarang eranya dirinya kemudian mengatakan bahwa ini kok diambil orang. Nah, ini bagaimana? Jadi sekali lagi lah, kita juga jangan terjebak seakan-akan bahwa ini sudah pasti 100% milik Pemkot. Benar, di antara 11 ini mungkin ada milik Pemkot. Ya. Kemudian oleh oknum saya tadi katakan, oleh aparatur dulu, yang oleh siapapun saat itu yang kemudian melihat ini sebagai peluang celah, kemudian dibebaskan, dilepaskan. Nah, ini aroma-aroma korupsi seperti ini silakan, itu ditelusuri. Tapi ada sisi lain yang harus kita pahami, oleh masyarakat pahami, bisa saja sudah melalui sebuah proses yang benar, lalu kemudian dimiliki oleh mereka. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini adalah milik kita? Belum tentu. Nah, artinya kekuatan hukum juga belum tentu. Kekuatan hukum sangat lemah, dan saya sering berkata bahwa oke lah, kita kembali lagi, kalau memang ini adalah diyakini ini adalah milik Pemkot, contoh Jalan Upajiwa, ya, di dalam perencanaan tidak ada tertulis bahwa ini dilepas, tidak, ini masih milik inventaris Pemkot. Nah, kayak Upajiwa ini baru, jadi ini silakan. Ya, dari pihak Kajari, Pak Didik Farhan kemarin sudah menyampaikan kepada publik bahwa setelah dari hasil pemeriksaan penyelidikan ada kemungkinan masuk ke tahap penyelidikan karena ada aroma korupsi yang beliau rasakan, seperti itu. Nah, itu yang saya inginkan, silakan masuk di Upajiwa nih. Contoh paling fresh itu adalah Upajiwa. Silakan masuk untuk melihat lebih lanjut apakah benar ada aroma korupsi itu. Ya, bawa semua karena hukum. Nah, ini penting supaya ada proses pembelajaran. Nah, tapi ada sisi lain yang belum tentu ini milik Pemkot. Mungkin sudah dilepaskan dari dulu sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi bagaimanapun yang saya katakan, pembebasan sebuah lahan atau tukar guling yang dilakukan oleh penguasa saat itu, ini memang berpotensi sekali ya
terjadinya penyimpangan yang ada. Ya. Walaupun prosedurnya sudah selesai, ditandatangani kedua belah pihak, tapi aroma itu pasti ada. Ya, oleh karena itu memang harus ditelusuri. Tapi jika tidak ada ya lebih baik. Tapi kalau ada, akhirnya harus dibawa ke ranah hukum. Cuma masalah tanah ini di Indonesia ini perkara sengketa tanah bukan perkara perdata biasa. Dia ada 3 faktor yang sangat mendominasi. Satu yang akan dilihat dari sisi aspek legalitasnya, punya nggak alas hukum, sertifikat dan sebagainya. Kedua dari sisi silsilah riwayat, ya, tentu harus ditelusuri. Ini dulu katakanlah si pengembang ini sudah memiliki tanah dan memiliki sertifikat, dia lebih kuat daripada Pemkot. Tapi akan ditelusuri di riwayatnya. Bagaimana dulu proses pembebasan sertifikat itu? Bagaimana dia bisa mendapatkan tanah ini? Dia beli dari siapa? Dari ini beli dari siapa lagi? Telusuri aja telusuri terus baik. Nah, akan nanti kemudian diketahui, oh zamannya siapa, saat siapa lurah yang terlibat saat itu, camat siapa dan sebagainya, apakah sudah melalui sebuah prosedur yang benar atau tidak, itu bisa ditelusuri. Nah, maka dilihat silsilah. Bisa saja Pemkot yang salah, bisa saja riwayat itu di tengah jalan itu sudah dijual oleh penguasa saat itu sesuai dengan prosedural, bisa saja. Kemudian jangan era kepemimpinan sekarang menyatakan keberatan seolah lahan ini belum dijual, padahal dari saat itu dijual misalnya. Jadi harus ditelusuri. Yang ketiga adalah rencana tata ruang wilayah. Lihat lagi. Saat itu di dalam perda RT RW seperti apa? Sudah diikat dalam peraturan seperti apa? Boleh nggak dilepas? Kalau dilepas bagaimana? Semua harus jelas. Nah, dari 3 faktor inilah maka mulai dari soal penelusuran lebih dalam. Nah, Pemkot saat ini saya hanya melihat bahwa karena tadi saya katakan tidak tertib administrasi aspek legalitas kurang, maka dia harus mempersiapkan dokumen itu kembali lagi dengan baik, ya, mencari tahu riwayat dari semua ini, sehingga dari sisi kekuatan pendampingan hukum yang dimiliki oleh Pemkot saat ini, menurut saya masih kurang cukup, ya. Bukan saya mengecilkan peran teman-teman Peradi, peran teman-teman lawyer ya yang mendampingi wali kota, tapi harus tambah lagi beberapa orang yang memang memiliki kompetensi di bidang itu. Karena kalau kita bicara soal sengketa tanah tidak bisa ditangani oleh pengacara seperti biasanya pada umumnya. Memang mereka memahami, tapi ada baiknya mencari para lawyer yang memiliki kompetensi, yang profesional di bidangnya, yang memang memang sudah menguasai, memang punya track record, jejak rekam yang memenangi perkara soal sengketanya. Nah, orang-orang seperti ini kan perlu ikut membantu dalam tim kuasa hukum yang dimiliki oleh Pemkot saat ini. Yang kedua juga kita lihat dari sisi biro hukum kita, kabak hukum kita, ya tidak cukup hanya bertitel sarjana hukum, ya. Baik kabak hukum, baik tim hukum internal yang ada di Pemkot tidak cukup kalau hanya berlabelkan sarjana hukum. Mereka harus memiliki kompetensi juga, mereka harus memiliki kemampuan, mereka harus menguasai data, dokumen, termasuk dinas pengelolaan bangunan dan tanah. Ini juga harus kerja maksimal semuanya supaya tidak setiap kali selalu mendapat gugatan dari pihak lain ya terkait dengan tanah yang dimiliki oleh Pemkot. Jadi saya ingin melihat ada banyak faktor lemah yang dimiliki oleh Pemkot sehingga untuk memenangkan perkara ini juga tidak mudah ya. Sehingga ada baiknya memang harus menambah penambang kekuatan di kuasa hukum eksternal, pendampingan hukum maupun di internal sendiri harus memang lebih mempersiapkan dokumen lebih baik lagi supaya ketika kalah pertama ini bukan berarti segala-galanya, masih bisa melakukan upaya untuk naik banding. Nah, ketika naik banding ini data dokumen semua harus siap, semua peraturan harus siap, ya kan? Nah, jajaran samping yang diajak Ibu Risma itu juga saya apresiasi, bagus. Silakan masuk, KPK masuk untuk melihat. Jadi jangan hanya wacana di media bahwa ini ada aroma korupsi. Tapi setelah itu selesai. Saya kalau memang ada aroma, ayo mari makin mendekati supaya aromanya itu lebih terasa ya. Nah, sehingga siapapun di situ harus dibawa ke ranah hukum supaya proses pembelajaran. Karena memang soal pembebasan lahan, tukar guling itu sangat berpotensi untuk korupsi. Baik, Bang Abe, kita akan lanjut lagi nanti dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini.